yang sempat saya ungkapkan bahwa ada 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, salah satunya Wamenaker Noel Ebenezer. Ya, Cindy, tadi saya juga sempat menyinggung bahwa memang hari ini KPK cukup sibuk, bahwa tidak hanya kasus dugaan korupsi ataupun dugaan pemerasan di Menaker, namun juga kasus yang saat ini sedang berjalan di KPK. Dan sesaat lagi, 11 tersangka termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel, setelah diperiksa KPK dan setelah mengenakan rompi oranye, akan dibawa menggunakan mobil tahanan untuk selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan. Immanuel Ebenezer, seperti yang kita saksikan sama-sama di layar kaca, saudara, sudah keluar dari gedung Merah Putih KPK. Immanuel Ebenezer bersama dengan 10 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Oke, daftar dulu ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan, saya ucapkan. Saya ingin sekali pertama, saya meminta maaf. Juga saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Setidaknya ada 3 poin yang tadi disampaikan Noel ketika keluar dari gedung Merah Putih KPK. Yang pertama, ia meminta maaf kepada rakyat. Yang kedua, ia membantah jika ia disebutkan masuk ke dalam daftar orang yang terjaring OTT. Ia bilang ia tidak di OTT. Dan yang ketiga, ia menegaskan kalau kasusnya bukan kasus pemerasan. Itu yang sempat ia sampaikan sebelum masuk ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan atau rutan cabang KPK Gedung Merah Putih untuk ditahan selama 20 hari pertama. Terhitung sejak hari ini, 22 Agustus 2025 hingga 10 September 2025. Para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel diduga menerima 3 miliar rupiah pada Desember 2024. Dari
22 unit kendaraan bermotor baik itu roda 4 maupun roda 2 yang disita KPK menjadi alat bukti. Satu diantaranya yaitu satu unit kendaraan roda 2 yang diamankan disebut disita oleh KPK dari Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer sebelumnya masuk ke dalam beberapa orang yang ditangkap oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 22 unit kendaraan bermotor baik itu roda 4 dan roda 2 yang sudah disita oleh KPK dan kemarin sempat ditunjukkan oleh KPK di area halaman Gedung Merah Putih KPK. Dari yang disampaikan, para tersangka diduga menggunakan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih. Usai jeda, Kompas Petang kembali dengan informasi salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.